Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak DR Agung Triyayudi Eskom Mkom selaku Bapak dosen pembimbing mata kuliah Rekayasa Sistem Berorientasi Objek. Perkenalkan, nama saya Diodi Tira. Saya dari kelas Rekayasa Sistem Berorientasi Objek. Nomor pokok mahasiswa saya 19.764.16.053. Pada kesempatan presentasi saya kali ini, saya akan menjelaskan mengenai studi kasus membuat desain sistem order barang menggunakan UML, di mana tugas ini adalah untuk memenuhi nilai ujian tengah semester pada mata kuliah Rekayasa Sistem Berorientasi Objek. Nah, di sini soalnya adalah seorang sistem analis yang bekerja di PT XXX ditugaskan oleh direktur melalui manajer IT untuk merancang sistem order barang yang sedang berjalan di PT XXX. Direktur menginginkan sistem tersebut digambarkan sedemikian rupa sehingga bisa dan mudah dimengerti oleh semua lapisan stakeholder dan orang awam. Untuk melaksanakan tugas tersebut, sebagai seorang analis sistem, Anda menggunakan metodologi dan software berorientasi objek. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap sistem order barang dimulai dari customer sampai diterima sales untuk ditindaklanjuti kepada bagian produksi. Berdasarkan hasil analisis itu pula didapatkan beberapa poin penting yang terdapat pada sistem order barang tersebut, yaitu customer register untuk memperoleh akun via email, nomor HP, atau akun FB. Customer melakukan pencarian katalog dan memilih item barang. Customer melakukan orderan ke keranjang belanja atau langsung membayar. Customer memilih tipe pembayaran yang akan dilakukan. Customer menerima faktur pembelian atau notifikasi pembayaran. Customer melakukan pembayaran atau cancel order. Dan customer menerima faktur telah dibayar. Nah, dari kasus di atas, buatlah rancangan desain berorientasi objek menggunakan UML dengan bentuk use case diagram dan activity diagram. Nah, di sini merupakan activity diagram yang telah saya buat. Nah, di sini ada 3 bagian, ada customer, system, dan sales. Nah, sebelum melakukan pembelian pada bagian customer sebelumnya akan melakukan register akun terlebih dahulu. Nah, setelah customer melakukan register akun, maka sistem akan menampilkan tampilan akun yang telah dibuat oleh customer. Nah, setelah akun telah dibuat, customer selanjutnya memilih kategori barang yang akan dibeli. Nah, setelah customer memilih barang yang ingin dibeli, selanjutnya customer memilih item barang yang ingin dibeli. Nah, setelah customer memilih item barang tersebut, maka sistem akan menampilkan tampilan keranjang belanja. Nah, setelah sistem menampilkan keranjang belanja ini, customer diminta untuk melakukan pilihan apakah yakin ingin melakukan pembayaran iya atau tidak. Jika iya, maka sistem akan menampilkan total barang belanja yang ingin dipesan oleh customer. Nah, setelah customer yakin ingin melakukan pembayaran, selanjutnya customer melakukan checkout barang. Setelah checkout barang, selanjutnya sistem akan menampilkan tampilan total belanja dan pengiriman. Nah, setelah sistem menampilkan tampilan total belanja dan pengiriman, setelah itu customer lanjut melakukan pembayaran. Nah, setelah customer yakin ingin melakukan pembayaran, maka customer dimintai untuk melakukan konfirmasi pembayaran. Nah, setelah customer melakukan konfirmasi pembayaran, maka di bagian sales akan menerima konfirmasi pembayaran yang telah dibayar oleh customer. Nah, setelah sales menerima konfirmasi pembayaran, selanjutnya bagian sales membuat faktur pembayaran. Setelah bagian sales membuat faktur pembayaran, setelah itu customer menerima faktur pembayaran yang telah dibuat oleh bagian sales. Nah, itu merupakan activity diagram. Nah, ini merupakan use case diagram yang saya buat. Nah, di sini pada bagian register, nanti customer itu ketika melakukan register dimintai untuk registernya itu ingin mau lewat email, nomor HP, atau akun FB. Nah, setelah customer udah register, misalnya mau lewat email, nomor HP, atau akun FB, setelah sudah mendaftar, selanjutnya customer melakukan transaksinya itu dengan customer memilih item barang dan setelah itu melakukan pembayaran. Nah, pembayaran di sini nanti customer akan memilih. Jadi nanti customer ingin memilih
ingin memilih pembayaran melalui cash atau dengan menggunakan kartu. Nah, setelah customer sudah melakukan transaksi, selanjutnya pada bagian sales itu nanti akan menerima laporan, di mana laporannya itu berupa laporan pemesanan dari customer. Jadi setelah customer memesan itu nanti sales akan menerima laporan pemesanan. Nah, setelah sales menerima laporan pemesanan, ketika customer sudah membayar, lalu sales akan mendapat laporan pembayaran bahwa customer tersebut telah melakukan pembayaran. Nah, dari pembayaran customer itu nantinya sales akan melakukan data laporan pembelian, yang dimana nanti data laporan pembelian ini akan diteruskan kepada bagian produksi, dan pada bagian produksi ini nanti akan diteruskan lagi ke customer untuk diterima barangnya. Oke, sekian penjelasan singkat dari saya mengenai desain sistem order barang menggunakan UML yang telah saya buat. Jika ada kesalahan atau kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.